Perlu dipastiin juga ya bahwa besi-besi yang kita pesan, apapun mereknya, itu harus standar nasional Indonesia atau sudah berlogo SNI ya, sahabat PU ya. Jadi pastiin semuanya SNI ya. Ini besi 10 saya ya, tuh standar SNI. Pastiin sudah SNI atau berlabel SNI, apapun mereknya. Kemudian ini yang besi 8 saya, ini juga sudah SNI ya. Kemudian yang besi 13 nya juga sama, tuh sudah SNI ya. Jadi pastiin semua material kita datengin yang berkualitas, karena itu juga turut menjadi jaminan terhadap konstruksi yang sedang kita buat. Nah, kurang lebih ini adalah rencana desain kami ya. Kita tempel di sini. Ini denah lantai satunya ya. Sekarang kita sedang berdiri di sini, sahabat PU, dan tadi pembahanan ada di sini. Yang nekuk besi tadi ada di sini. Kita kerjanya tuh mulai dari as 5 ini, as 5 ke belakang. Ada sisa lahan 5 kali 8 meter, itu yang kita bangun ya. Kita bangun nanti open space ya. Jadi ada bentangan balok yang cukup besar nanti, sahabat PU. Ada 6 kali 8 nanti untuk balokan-balokannya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di lokasi proyek baru di Jakarta Timur, sahabat PU. Ada di salah satu kawasan perumahan dan di dalam klaster. Rumah ini posisinya ada di dalam kawasan perumahan dan terdiri dari beberapa klaster-klaster, dan ada di salah satu klaster tersebut. Maka syarat daripada renovasi adalah tidak boleh merubah tampak depan dari rumah ini, sahabat PU. Jadi nanti tampak depannya ini tidak kita apa-apain. Kami tidak merubah fasad rumah, hanya pengecatan ulang saja. Yang existingnya hijaunya sudah mulai busem, kemudian batu alamnya ini nanti kita akan coating ulang ya, cat-cat eksteriornya juga nanti akan kita cat ulang semuanya, termasuk kanopi existing ini nanti kita akan renovasi. Kita nanti turunin ya, kemudian kita akan cat ulang, karena kalau besi itu kan proses pengecatannya nggak bisa di tempat ya, jadi harus diturunin. Kita semprotin nanti pakai cat warna hitam juga. Kemudian saya mau ngajak sahabat PU untuk keliling ke dalam lokasi proyek ini, terutama terkait dengan pembahanan ya, karena saya sudah orderin material di proyek ini tuh secara strukturalnya sudah sampai ke dak lantai 2. Jadi semua material sudah saya sediain sampai ke progres dak lantai 2 nanti, sahabat PU. Jadi tentu pertama-tama yang dilakukan harus koordinasi dulu ya. Jadi pemilik rumah maupun kami itu harus izin dulu ke sekeliling, tetangga kiri, tetangga kanan, belakang, depan jika ada ya, terkait izin mengenai pelaksanaan proyek. Kemudian ke lingkungan ya, koordinasi ke security ya. Ketika koordinasi sudah selesai, barulah kita mulai proyek secara teknisnya, sahabat PU. Dalam upaya kami untuk menjaga lingkungan, kami pun mengadakan terpal ya, terpal seperti ini menjadi penghalang dengan kiri rumah, dan terpal juga bagian kanan menjadi penghalang untuk kanan rumah.
karena ini kawasan klaster, jadi memang rumah-rumah di sekeliling itu nggak ada pagarnya sahabat PU, seperti itu ya. Nah, kita sekarang masuk ya di dalam. Ini secara material sudah lengkap. Baru saja kami mendatangkan beberapa jenis besi ya. Di sini bisa dilihat ada 3 jenis besi yang kami pakai. Yang pertama yang ada di bawah wearmesh itu adalah besi D13 atau deform 13 sahabat PU, atau besi 13 ulir. Kemudian yang ini adalah besi D10 atau deform 10 atau besi 10 ulir. Kemudian yang paling banyak jumlahnya yang ini adalah besi 8 polos atau besi diameter 8. Ini yang kita pakai untuk kebutuhan bagel-bagel nanti ya. Kemudian satu batang besi ini panjangnya adalah 12 meter ya, dimana pengepekannya, pengemasannya ditekuk jadi 2 seperti ini supaya muat ke dalam satu mobil sahabat PU. Kemudian saya juga sudah mendatangkan wearmesh. Nah, ini dia, ini wearmesh. Wearmesh ini ada 2 lapis. Saya sudah order 2 layer atau 2 lembar yang sudah saya order, karena kebutuhannya nanti juga hanya 2 lembar ini sahabat PU. Yang mana ukuran wearmesh ini kalau tidak salah lebarnya ini di 2 meter sekian gitu ya. Kemudian panjangnya itu ada di 4 meter atau 5 meter sekian gitu. Mohon maaf, saya malah lupa sahabat PU. Dan kami pakai yang M8 ya. Saya pakai yang M8. Jadi si wearmesh ini diameternya ini 8 mili sahabat PU tuh. Kemudian kalau jarak antar lubang satu dengan lubang yang lainnya atau jarak ram-raman besinya ini ada di 15 cm-an seperti ini. Wearmesh ini fabrikasi ya sahabat PU ya. Ini untuk mempermudah proses pengedakan. Dan wearmesh ini pasangannya dengan bondek. Bondeknya sudah saya orderin, hanya saja di belakang. Nanti saya tunjukin ke sahabat PU. Di bawahnya ini ada bambu. Ini ada bambu-bambu juga sudah saya orderin untuk kebutuhan pelancah. Bambu yang saya order ini yang diameter 7-8 cm sahabat PU. Yang panjangnya satu batang itu ada di 6 meteran seperti itu. Kemudian perlu dipastiin juga yang bahwa besi-besi yang kita pesan apapun mereknya itu harus standar nasional Indonesia atau sudah berlogo SNI ya sahabat PU ya. Jadi pastiin semuanya SNI ya. Ini besi 10 saya ya. Tuh, standar SNI. Pastiin sudah SNI atau berlabel SNI apapun mereknya. Kemudian ini yang besi 8 saya ini juga sudah SNI ya. Kemudian yang besi 13 nya juga sama tuh, sudah SNI ya. Jadi pastiin semua material kita datengin yang berkualitas, karena itu juga turut menjadi jaminan terhadap konstruksi yang sedang kita buat. Saya kan selalu mengatakan apapun mereknya, pokoknya amannya, pokoknya yang penting SNI udah. Baik itu besi, semen, ya, aluminium, kemudian gipsum, apapun lah, bata ringan, yang penting SNI aja udah gitu. Apapun mereknya, karena produsen itu memang sedang berlomba-lomba dalam menciptakan sebuah produk. Ya, seperti itu. Nah, kayu-kayu kaso ini juga barusan saya datengin juga. Saya datengin langsung beberapa ikat. Kalau nggak salah saya pesan 15 ikat kalau nggak salah ya. Satu ikatnya ini isinya 6. Tuh, satu ikatnya isinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini yang ukuran 4 x 6 cm sahabat PU. Satu batang kaso ini panjangnya di 4 meter. Kemudian berhubung lokasi ada di belakang, kami sudah mulai gali-gali nih. Ini bekas galian yang sudah 2 rit ini kita keluarin puing dan juga sisa bongkaran ini keluar lokasi sahabat PU. Kemudian di area depan ini adalah tim Nugroho PU yang tugasnya memang untuk penekukan besi ya. Penekukan besi untuk keperluan footplate sahabat PU. Dalam hal ini nekuknya itu pakai kunci besi ya, kunci besi seperti ini. Kalau besi 13 ya pakai kunci besi 13, kalau pakai besi 10 ya pakai kunci besi yang 10. Dan pasangannya itu adalah ini sahabat PU. Pasangan dari kunci besi itu adalah pen. Nah, ini biasa disebut dengan pen ya.
Ini bisa kita kaitkan dengan balokan dan kita bisa melakukan proses penekukan besi di pen ini. Enaknya disetting sambil berdiri ya, seperti ini. Oke, kemudian ini material di sini sudah ya. Di sini ada material-material bongkaran ya. Kanopi di belakang rumah ini kita simpan terlebih dahulu, siapa tahu pemilik nanti masih mau memanfaatkan material ini, sahabat PU. Kemudian ini di area lantai satunya kami tidak melakukan renovasi ya di area lantai satu, maka untuk akses keluar masuk juga kita tutup pakai ini bekas talang, karpet bekas talang, supaya granit di lantai satu ini minim goresan, bekas konstruksi. Di area lantai satu ini nanti kami hanya melakukan pengecatannya saja ya. Kemudian nah kurang lebih ini adalah rencana desain kami ya. Kita tempel di sini. Ini denah lantai satunya ya. Sekarang kita sedang berdiri di sini, sahabat PU, dan tadi pembahanan ada di sini. Yang nekuk besi tadi ada di sini. Kita kerjanya itu mulai dari as 5 ini, as 5 ke belakang. Ada sisa lahan 5 kali 8 meter itu yang kita bangun ya. Kita bangun nanti open space ya, jadi ada bentangan balok yang cukup besar nanti, sahabat PU. Ada 6 kali 8 nanti untuk balokan-balokannya ya. Ini lantai 1, kemudian ini denah pengembangan lantai 2, nanti ada kamar di atasnya dan ada area servis. Kemudian atapnya itu pakai rooftop tuh, denah lantai rooftop. Jadi nanti kita bangun 2 lantai dengan atap rooftop. Jadi konstruksi yang kita desain itu standar untuk rumah 3 lantai. Visual 3D-nya kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Ini bangunan existing. Kemudian ini yang kita kembangkan, lantai satunya, ini lantai 2-nya yang kita kembangkan, ini lantai 3-nya. Nanti ada rooftop di atasnya ya, sahabat PU. Kemudian kondisi existing yang sedang berjalan di lapangan ya, sahabat PU ya. Ini dulu ada kamar ART di sini, ada kamar ART kita bongkar. Hanya ada kamar ART dan kamar mandinya existing. Namun kita nanti robohin dan kita layout ulang karena di bagian belakang ini pemilik maunya loft atau open space. Nanti kita bongkar. Nah, ini proses galian, proses bobokan dinding untuk suntikan-suntikan kolom sedang kami kerjakan. Nah, ini bahan bondeknya nih. Juga sudah saya datengin. Bondek dengan panjang 4 meter ya, dari bawah ke atas ini 4 meter, lebar efektifnya 1 meter, tentunya pasti juga standar nasional Indonesia. Saya sudah datengin ini, sudah wire mesh-nya, jadi sudah siap cor sebenarnya. Sudah siap untuk sampai ke pekerjaan plat cat lantai 2, sahabat PU. Jadi material siap, SDM siap, kita tinggal kerja. Doain proyek ini berjalan dengan lancar ya, sahabat PU ya, sampai 100% selesai. Fondasi footplatnya sudah terakit, tinggal tanam di tiap titik galian kami. Terima kasih sahabat PU, kita ketemu pada bahasan berikutnya. Semangat membangun.